pertemuan sebelumnya, saya sering ingatkan soal bagaimana pentingnya layanan purna jual yang merupakan fokus dari Kubota, dan juga himbauan soal konsultasi dengan pihak Kubota agar Anda selalu mendapatkan performa terbaik dan agar pembelian sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi dari situ bagaimana Anda mengetahui atau menguji komitmen tersebut? Terlebih lagi saat Anda baru pertama kali membeli produk Kubota. Selanjutnya pada video kali ini saya akan memberikan tips evaluasi soal apakah Anda sudah dilayani dengan baik dengan melihat apa saja yang perlu Anda cek kembali saat unit Kubota pertama Anda tiba di rumah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus melakukan pengecekan ulang? Pengecekan ulang tidak berarti bahwa staf inspeksi di Kubota tidak melakukan pengecekan sebelum pengantaran ke lokasi Anda. Tapi dalam beberapa kasus terdapat hal-hal teknis dan non-teknis yang mungkin saja mempengaruhi kondisi traktor Anda pada saat misalnya distribusi, penyetokan atau penyimpanan, maupun proses lainnya dari rantai suplai. Karena itu untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan, selain staf Kubota mesti melakukan pengecekan berulang, kami mengharapkan dukungan Anda untuk membantu kami melakukan pengecekan kembali sebagai bentuk lain dari kerjasama yang dibangun. Dan tentu saja kami selalu membutuhkan timbal balik sebagai bahan evaluasi agar kami selalu bisa melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Oke, poin nomor 1, kebersihan dan kondisi umum. Unit-unit setelah keluar dari pabrik tidak langsung utuh dan dapat dipakai di lapangan. Sebagian hanya potongan-potongan unit yang baru akan melalui proses perakitan di gudang penyimpanan akhir sebelum diantar ke lokasi pembeli. Pada dasarnya, setiap proses pada rantai suplai selalu di bawah pengawasan yang terstandarisasi kelayakannya. Tapi kadangkala error atau kesalahan kecil tetap mungkin terjadi, baik itu teknis maupun non-teknis, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan seperti lecet, karat, bodi penyok, maupun kesalahan pada perakitan, misalnya baut yang kurang kencang, cincin baut atau mur yang tidak terpasang, 1-2 komponen yang hilang, dan lain-lain. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua gudang penyimpanan juga berupa bangunan atau gudang dalam artian fisik. Beberapa gudang penyimpanan biasanya berupa tanah lapang atau ruangan terbuka, beralas tanah dan beratap langit. Jadi unit yang disimpan kepanasan saat terik dan kebasahan saat hujan. Kondisi yang demikian biasanya menyebabkan karat atau kerusakan unit atau mesin, terutama saat ada bagian sambungan yang kurang kencang, dan bisa juga debu atau kotoran lainnya menumpuk seperti kotoran burung, daun-daun kering dari pohon-pohon di sekitar, dan lain-lain. Saat Anda menerima unit baru di rumah atau di lokasi manapun yang disepakati, tetap sempatkan waktu untuk melakukan pengecekan pada kondisi unit Anda seperti kebersihan dan cacat ringan lainnya. Poin nomor 2, aksesoris dan tools bawaan lainnya. Biasanya poin ini tidak pernah kelewatan untuk dicek. Kenapa? Karena poin ini seperti fitur tambahan. Bisa dibilang spare part gratis sebagai hadiah pembelian. Tapi apa kabar dengan daftar hadiahnya? Apakah sudah dicek satu persatu sesuai dengan hadiah Anda? Pengecekan berulang tetap harus dilakukan agar aksesoris tidak ada yang kurang atau tidak sesuai dengan daftarnya. Apalagi karena aksesori ini terpisah dari unit, dan jika pengiriman dilakukan menggunakan towing atau truk terbuka, sangat rentan terjadi barang tercecer atau hilang. Maka pengecekan berulang sangat penting untuk dilakukan baik sebelum pengiriman maupun setelah tiba di tujuan. Pada poin ini tidak berarti bahwa saya mengatakan tidak baik melakukan pengangkutan dengan towing. Towing sangat populer digunakan dalam distribusi Alsintan, termasuk oleh banyak sekali pemilik mesin Kubota. Justru karena towing sangat sering kita gunakan, maka Anda mesti membuat pengecualian untuk mesin baru yang Anda beli dengan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kasus aksesori yang tercecer atau hilang pada saat distribusi. Lampu dan kelistrikan. Listrik dan lampu adalah yang paling kentara dari semua poin yang sudah saya sebutkan. Saat listrik bermasalah, kontak tidak akan berfungsi, dan jika berfungsi, starter tidak dapat dilakukan. Selain itu, saat kontak normal,
periksa lagi keadaan lampu-lampu yang ada untuk memastikan kondisi seluruh rangkaian listriknya. Mungkin tidak semua rangkaian bisa kita cek, tapi jika semua lampu dan kontak berfungsi dengan baik, maka kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian listrik pada unit berfungsi dengan normal. Buku garansi dan buku petunjuk. Yang satu ini adalah yang paling penting untuk Anda lakukan. Buku garansi unit dan petunjuk pengoperasian adalah modal utama Anda dalam mempelajari unit Kubota. Kami di Kubota juga tidak bisa menghafalkan atau menguasai seluruh isi bukunya, tapi dalam pengoperasian, buku petunjuk inilah yang kami jadikan pedoman dalam mempelajari unit dan cara menggunakannya. Beberapa hal di dalamnya sangat bermanfaat bahkan bagi Anda yang sudah banyak mengerti soal unit-unit Kubota. Belajar 1-2 halaman saat Anda menemukan kasus baru, ditemani kopi atau teh saat malam hari mungkin bisa jadi bahan tongkrongan baru yang menarik. Jadi, jika Anda tidak memegang sesuatu yang berbentuk buku saat Anda menerima unit, pastikan Anda tanyakan kepada petugasnya. Yang terakhir adalah staf dan petugas. Dari semua poin yang saya sebutkan, ternyata masalah utamanya ada pada petugas yang melayani Anda. Betapapun Anda berusaha mencari tahu sendiri soal unit Kubota, pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan petugas dari dealer resmi atau Kubota Machinery Indonesia. Melakukan pembelian unit merupakan investasi yang cukup beresiko jika Anda tidak mengerti tentang unit. Jadi, pastikan Anda menyerap isi kepala dari petugas pelayanan, baik soal fitur dan keunggulan produknya maupun cara pengoperasian hingga perawatannya. Tanyakan segala hal yang perlu Anda tahu sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian agar semua perencanaan Anda benar dan investasi Anda tepat sasaran. Sekarang kita sudah sampai di bagian akhir. Tetap ingat dan sempatkan waktu Anda untuk melakukan pengecekan ulang pada unit Anda, baik itu unit yang masih baru atau sudah lama, karena yang utama adalah performa yang konsisten. Karena itu, jika Anda menemui masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami di Kubota Machinery Indonesia Cabang Makassar, Jalan Insinyur Sutami nomor 99 Makassar, atau layanan telepon ke 0411557799. Kunjungi website kami di www.kubota-kmi.co.id. Tinju tombol like-nya jika Anda menemukan manfaat dari video kami ini. Tuliskan saran dan kritik pada kolom komentar untuk membantu kami memperbaiki kualitas konten yang kami buat. Subscribe channel kami dan sampai bertemu di Kubota Lab episode selanjutnya.